Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi pada pertemuan pagi hari ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan ringan saja dari para jamaah yang bertanya baik melalui WA maupun melalui Facebook. Yang pertama, pertanyaan tentang bagaimana sesungguhnya kita menyikapi kejayaan, kemenangan, keberhasilan atau kesuksesan. Ya, kalau dalam bahasa agama ya disyukuri. Artinya bagaimana kita mensyukuri semuanya itu karena itu bagian dari nikmat Allah yang justru akan menguji kita sejauh mana kita akan bersyukur. Sebaliknya kalau pertanyaannya dibalik, bagaimana kalau kita gagal? Jawab ringkasnya ya sabar. Nah, cuma bagaimana kita menjabarkan pengertian syukur dan sabar itu tidak sederhana. Termasuk di dalamnya pertanyaan itu kalau kita kembangkan. Kalau para jamaah pernah membaca sejarah politik baik klasik maupun kontemporer, di dunia ini tidak ada yang abadi, termasuk di dalamnya yang namanya kemenangan dan kekalahan. Para jamaah mungkin bisa membaca sejarah Romawi. Bagaimana Romawi itu dulu pernah menjadi kerajaan besar dan ternyata kemudian runtuh. Itu sejarah klasik. Kemudian sejarah yang lebih modern misalnya bagaimana kejayaan Nazi waktu itu. Akhirnya runtuh juga. Bagaimana para diktator seperti Stalin, Mussolini, dan dulu di Filipina ada Ferdinand Marcos, itu juga akhirnya runtuh. Jadi tidak ada yang abadi. Kalau kita bicara tentang sejarah kaum Yahudi juga begitu. Kaum Yahudi itu pernah menjadi pemenang, pernah menjadi pecundang, dan kemudian menang kembali dan sampai saat ini mencoba mempertahankan kemenangan yang dicapai dengan cara apapun. Termasuk di dalamnya dengan cara membangun sebuah koalisi dengan beberapa kelompok yang kemudian mengakhirkan kekuatan yang luar biasa. Kalau di sejarah Amerika ada istilah yang disebut lobby Yahudi, termasuk dalam sejarah politik kontemporer Amerika itu yang namanya lobby Yahudi itu sampai saat ini kata teman-teman yang belajar tentang politik Amerika itu sangat kuat. Dan bukan tidak mungkin lobby Yahudi itu akan bisa menjalankan perannya di luar Amerika dan pada saatnya bisa menguasai dunia karena di samping kepiawaian mereka, mereka juga punya banyak hal yang bisa mereka gunakan untuk memenangkan pertarungan. Mereka punya media, mereka punya uang, mereka punya kekuasaan dan mereka punya jaringan yang sangat luas dan kokoh. Sehingga mereka bisa membangun sebuah oligarki yang tidak tampak. Sehingga sekarang ini ada istilah proxy war. Mungkin saja permainan di antara sekian banyak proxy war yang ada di dunia itu adalah permainan kaum Yahudi di balik layar yang memungkinkan orang yang berperang itu sebenarnya adalah orang-orang yang digerakkan oleh kekuasaan di balik layar itu. Ada istilah power yang tersembunyi itu. Ada unpredictable, ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi ya. The unpredictable one. Nah, ada sesuatu yang memang sulit diketahui, sulit dideteksi dan itu kekuatan yang luar biasa yang bisa menggerakkan. Ada power by remote control misalnya. Ada kekuatan yang sebenarnya menjadi kuat karena ada remote controlnya yang digerakkan oleh orang-orang yang memang punya kekuatan yang luar biasa sehingga yang
tampak itu sesungguhnya bukan penguasa yang sesungguhnya, atau dalam bahasa sederhana dia atau mereka itu mungkin hanya sekedar boneka atau wayang-wayang yang dimainkan oleh para dalang. Nah, kembali lagi pada persoalan yang dipertanyakan oleh para jamaah. Kalah menang itu soal biasa, dan perubahan sosial itu bisa kita lihat. Ada orang yang pada saatnya berada di atas, ada orang yang pada saatnya berada di bawah. Yang penting mereka yang ada di atas dan di bawah itu bisa menyikapi keadaan itu dengan baik. Dan itu yang dinamakan bijak. Saya selalu mengatakan bahwa wisdom, kebijakan, sikap bijak itu tidak lahir begitu saja, tetapi itu lahir sebagai sebuah proses yang mengalir. Dan orang yang bisa belajar dengan sikap bijak itu biasanya orang yang memaknai sesuatu dengan hati. Artinya menggunakan hati untuk berbicara, menggunakan hati untuk melakukan tindakan, menggunakan hati untuk menyikapi keadaan, sehingga apapun yang diraihnya itu merupakan sesuatu yang dinamis, yang pada saatnya melahirkan sesuatu yang nyaman, damai, tentram untuk dirinya, dan tidak membuat sesuatu itu terusik. Kalau dalam bahasa teman saya itu tidak membuat keributan. Nah, orang bijak itu selalu tidak akan menciptakan keributan. Dia akan menang dengan smooth, ya, dengan lembut, dengan halus. Kalaupun dia kalah, dia tidak menampakkan bahwa dia kecewa. Dan ketika berperang, tidak emosional. Itu orang-orang bijak. Sehingga setiap pertarungan yang dilakukan orang bijak itu berjalan damai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seperti ketika kita melihat permukaan air yang dalam, itu di atas permukaannya itu kan tenang, tapi mungkin di dalamnya ada riak-riak yang tidak terlihat. Ada dinamika yang luar biasa di dalam kedalaman air itu, yang pada saatnya justru itulah yang sesungguhnya mewarnai sesuatu yang ada di dalam air itu. Nah, kalau kita sekarang bicara tentang kekuasaan yang ada di seluruh dunia itu, mungkin apa yang tampak pada layar yang bisa kita lihat itu bukan sesungguhnya sesuatu yang terjadi, tetapi itu sebagai potret dari sekian banyak permainan yang ada di balik layar. Dan bukan tidak mungkin orang-orang yang ada di layar itu adalah orang-orang yang dimainkan untuk bermain sandiwara, sehingga banyak orang yang terkecoh seolah-olah itulah yang harus dilawan oleh setiap orang yang menjadi lawan politik mereka. Padahal bukan mereka yang sesungguhnya menjadi lawan, dan mereka bahkan bisa menjadi wayang-wayang dari dalang yang mempermainkan mereka untuk dimainkan dengan peran-peran yang berbeda-beda. Dan banyak orang yang terjebak dengan permainan-permainan seperti itu, sehingga mereka menjadi kecewa, menjadi orang yang terpuruk, menjadi orang yang terlemahkan karena mereka tidak tahu musuh yang sesungguhnya ketika berperang. Saya pernah belajar dari permainan berolahraga, termasuk sepak bola. Saya bukan pemain sepak bola, tapi saya senang melihat sepak bola. Saya belajar dari banyak tim kuat di dunia itu yang ternyata mereka mampu memainkan permainan itu dengan sangat bagus, sehingga memenangkan pertarungan itu dengan sangat bagus dalam pertandingan-pertandingan yang tidak terduga, baik klub-klub profesional maupun klub-klub yang ada di negara-negara maju dalam dunia sepak bola, yang ternyata mereka punya strategi yang sangat bagus karena pelatih-pelatih mereka dan tim yang menangani proses kepelatihan mereka itu adalah tim dan para pelatih yang tahu bagaimana memenangkan sebuah pertandingan dengan strategi yang sangat tepat. Jadi adu strategi antar pelatih itu menjadi sesuatu yang luar biasa, dan itu juga berlaku dalam dunia politik. Bahkan permainan-permainan politik di permukaan itu kadang-kadang bukan permainan sesungguhnya, itu hanya sebuah sandiwara untuk menunjukkan bahwa ada pertarungan, padahal tidak ada pertarungan di situ, karena yang bertarung itu orang-orang yang sudah dikendalikan sedemikian rupa untuk berpura-pura bertarung, padahal mereka sudah punya deal tertentu. Sehingga yang namanya pemenang itu sudah ditentukan sebelum pertandingan, dan pertarungan yang terjadi itu hanya sebuah sandiwara untuk menunjukkan bahwa ada proses demokrasi dalam sebuah pemilihan, nah, misalnya. Dan kita bisa melihat di tingkat bawah sampai di tingkat atas, dan disitulah yang membuat ketika saya ditanya oleh teman-teman saya, kenapa Pak Muhsin dengan tenang melihat dinamika politik termasuk pilkada, saya katakan dalam beberapa hal saya sudah menduga ini pemenangnya kira-kira ini, dan proses
itu serasa demokratis bukan karena betul-betul demokratis, tapi diciptakan oleh para dalang yang mempermainkan sebuah proses itu, sehingga kita sudah tahu siapa sesungguhnya yang diinginkan oleh dalang itu untuk dimenangkan dimanapun, dalam wilayah manapun. Apakah itu pemilihan lurah, pemilihan bupati, pemilihan wali kota dan sebagainya. Bahkan dalam sebuah organisasi juga seperti itu. Ketua yang mau dipilih itu siapa itu sesungguhnya sudah tak diketahui dan sudah ditetapkan sebelum ada pemilihan, tapi diciptakan sebuah proses pemilihan yang seolah-olah sangat demokratis, tapi ujung-ujungnya yang terpilih ya itu. Bahkan andai kata terjadi keajaiban, orang yang dicalonkan itu nanti pada saatnya suaranya itu di bawah orang-orang yang tidak dicalonkan, itu akan dimainkan dan di tingkat yang sangat menentukan, di mana seolah-olah ada kelompok yang memiliki hak veto untuk bisa memberikan penilaian dan kemudian menetapkan siapa yang harus dipilih. Jadi ada yang kalah dalam pemilihan di bawah tetapi dimenangkan oleh pihak yang memenangkan, yang mereka itu ternyata memang bermain dengan sebuah permainan yang sudah sejak sebelum adanya permainan itu dikendalikan sedemikian rupa, sehingga proses itu akan berakhir pada kemenangan orang yang memang sudah dicanangkan atau sudah dirancang untuk dimenangkan. Makanya saya katakan pada saat ada pilkada, kok tidak serius Pak Musid? Sudahlah Pak Umoya, mengalir saja. Saya cuma ingin berpartisipasi. Saya sudah menduga, menanya kira-kira ini. Begitu betul, orang mengatakan kayak dukun saja ini. Ya enggak, ya, itu sebuah permainan yang biasa. Bahkan dalam sebuah permainan politik itu, ya kira-kira mengalir saja dari atas sampai bawah sesuai dengan apa yang dipesankan oleh orang-orang yang ada di balik layar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini jawaban saya yang saya alirkan supaya kita itu tidak terlalu tegang memikirkan kejadian-kejadian atau peristiwa di hadapan kita. Gagal dan berhasil itu persoalan biasa. Menang kalah itu persoalan biasa. Ya. Jadi dalam kehidupan kita jangan pernah kita itu terpuruk dalam kegagalan, tapi jangan pernah kita jumawa atau merasa hebat dan sombong ketika menjadi orang yang sukses. Sekali lagi para jamaah, mari kita bicara dari hal yang sederhana aja dengan contoh-contoh konkret saja. Saya orang Jawa. Ada pepatah Jawa yang sampai saat ini masih saya ingat. Guru saya itu pernah mengatakan begini, asu gede menang kerai, yang sering diterjemahkan bahwa yang besar akan selalu menang, dan pengertian sebaliknya yang kecil akan selalu kalah. Ini ya ungkapan-ungkapan yang sederhana saja, tapi maknanya luar biasa. Nah, saya lalu pernah merenung, benarkah seperti itu? Apakah yang besar selalu menang, yang kecil selalu kalah? Padahal Allah telah menegaskan betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izinnya. Sebagaimana firman Allah yang bisa kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kam min fi'atin. Ini ada kata kam min fi'atin. Kalau dibaca dengan tajwid ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiran biidznillah. Kalau kita baca dipotong-potong, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kita baca potong-potong seperti itu. Betapa banyak kelompok kecil yang bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Nah, pernyataan Allah di dalam ayat ini menegaskan bahwa dengan izin Allah siapapun akan bisa menang, dan sebaliknya ketika dia Allah berkehendak untuk mengalahkan siapapun, tidak ada satupun pihak yang bisa menghalanginya. Dan sejarah telah membuktikannya betapa banyak orang yang semula diremehkan ternyata bisa mengalahkan orang yang sombong, orang yang merasa hebat, orang yang merasa besar, orang yang merasa menjadi pemenang karena jumlahnya banyak dan sudah disiapkan untuk berperang dengan persiapan yang luar biasa. Dan sekali lagi saya selalu mengatakan takdir Allah itu tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman di masa lalu,
tetapi juga bisa berlaku bagi siapapun di masa sekarang. Dan di masa yang akan datang pun berlaku seperti ini hukum sejarah. Hukum sejarah itu kalau dalam bahasa orang Jawa sokro madingi panggilingan, berputar sedemikian rupa dan semuanya berjalan seperti apa yang seharusnya terjadi. Dalam bahasa akidah namanya sunnatullah. Di samping itu Allah juga berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 25, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima arahubat thumma wallaitum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu hai para mukminin di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian itu bersikap ujub, memuji diri atau merasa hebat karena banyaknya jumlah dirimu, maka jumlah yang banyak itu ternyata tidak beri manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Nah, saya juga masih ingat pada sebuah kisah di dalam bacaan saya terhadap tafsir Al-Quran surat Al-Fil. Di beberapa kitab tafsir yang pernah saya baca tentang kekalahan pasukan gajah. Yang dalam kisah itu diceritakan bahwa kekalahan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha yang berencana akan menyerang Ka'bah diserang oleh sekelompok burung kecil yang bernama Ababil. Dan peristiwa ini benar-benar terjadi dengan izin Allah. Itu di luar nalar manusia, di luar perhitungan manusia. Nah, di dalam tafsir itu dikisahkan bahwa semula dengan kesombongannya Abraha dengan tentara gajahnya yakin bahwa dia bersama bala tentaranya akan bisa menghancurkan Ka'bah tanpa perlawanan dari siapapun, karena tidak ada yang bisa melawan Abraha dengan tentaranya yang sangat kuat itu. Dan pada waktu itu memang orang-orang Mekah sudah menyingkir karena tidak mungkin mereka itu melawan tentara gajah yang dibawa oleh Abraha itu. Tetapi sekali lagi takdir Allah menentukan lain. Abraha beserta bala tentaranya diserang oleh pasukan burung kecil yang bernama Ababil. Itu utusan Allah yang datang tanpa mereka duga dan memporak-porandakan seluruh pasukan gajah tanpa tersisa. Dinyatakan di dalam kitab tafsir itu, mereka pasukan gajah itu pun hancur lebur berantakan, dimusnahkan oleh Allah melalui serangan pasukan burung Ababil yang membawa batu-batu panas yang membakar seluruh tubuh pasukan gajah itu. Dan ini yang saya katakan, inilah kekuasaan Allah yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Bahkan di dalam sebuah kitab tafsir yang saya baca, yang pernah saya baca, dinyatakan bahwa Allah menurunkan suatu surat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang suatu kejadian di masa lalu, di masa menjelang kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan surat ini dinamakan dengan surat Al-Fil yang artinya gajah. Nah, surat Al-Fil itu adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Surat Al-Fil mengisahkan tentang seorang gubernur Yaman yang bernama Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah, dan pada saat itu Yaman itu merupakan bagian dari kerajaan Habasyah yang merupakan negeri kaum Nasrani yang pada waktu itu menjadi sebuah negeri yang sangat kuat dan berpotensi untuk mengalahkan negeri lain, termasuk di dalamnya menaklukkan Makkah. Nah, salah satu kitab tafsir yang pernah saya baca itu tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa peristiwa ini bermula dari keinginan Abraha untuk memalingkan perhatian bangsa Arab dari Makkah dengan Ka'bahnya menuju Yaman. Nah, untuk mewujudkan hal ini, Abraha membangun sebuah gereja yang tinggi, besar, dan mewah agar bangsa Arab beralih perhatiannya dari Ka'bah menuju gereja itu, yang gereja yang terbangun dengan sangat megah dan mewah. Karena ketinggian bangunan gereja itu, orang-orang Arab menyebut gereja itu dengan gereja Al-Qulais. Nah, gereja Al-Qulais itu sebuah gereja yang diharapkan oleh Raja Abraha menjadi perhatian baru menggantikan Ka'bah. Nah, ternyata cita-cita Abraha ini diketahui oleh penduduk Makkah dan utamanya orang-orang Quraisy. Mereka marah kepada Abraha dan merekat untuk melecehkan bangunan gereja yang dibuat Abraha itu. Dan
Rencana itu pun dilaksanakan dengan cara salah seorang dari mereka pun membuang kotoran di gereja itu untuk membuktikan keberaniannya. Ini cerita di dalam kitab tafsir yang saya baca. Nah, ketika mengetahui hal ini, Abraha pun marah besar. Niat semula yang hanya sekadar ingin menandingi kemasyhuran Ka'bah berganti murka, hendak menghancurkan Ka'bah. Ia pun menyiapkan pasukan gajah untuk merobohkan Ka'bah. Dan Abraha sendiri yang memimpin pasukan itu untuk menuju kota Makkah. Misinya satu, menghancurkan Ka'bah. Nah, selanjutnya dikisahkan bahwa perjalanan Abraha menuju Makkah itu tidak mulus begitu saja. Ia mendapatkan perlawanan dari kabilah-kabilah Arab yang hendak menghalanginya untuk merobohkan Ka'bah. Tetapi Abraha dan pasukannya berhasil mengalahkan mereka dan menjadikan ketua kabilah mereka sebagai tawanan. Nah, di saat itulah pemimpin Makkah yang diceritakan di kitab tafsir, pemimpinnya adalah kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib, memerintahkan penduduk Makkah untuk segera keluar dari Makkah karena Abraha sudah membulatkan tekad untuk merobohkan Ka'bah. Beliau berpendapat bahwa jika orang-orang Makkah bertekad menghadangnya, mereka tidak akan mampu mengalahkan Abraha. Karena Abraha terlalu kuat untuk dilawan. Dan Ka'bah pun tetap akan dihancurkan kalau dilawan. Nah, disitulah dikatakan di dalam kitab tafsir, Abdul Muthalib hanya bisa bertawakal kepada sang pemilik Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada waktu itu keyakinannya ada Tuhan yang akan melindungi. Abdul Muthalib yakin ada Tuhan yang akan melindungi Ka'bah itu dari serangan orang yang ingin menghancurkannya. Ya, kalau kita sebut dengan bahasa Islam, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikisahkan di dalam kitab tafsir bahwa suatu saat, pada saat pasukan gajah itu hampir sampai di Makkah, tiba-tiba gajah yang dibawa Abraham menolak dikendalikan untuk memasuki kota suci itu. Gajah-gajah itu terduduk dan enggan untuk melangkahkan kakinya karena tunduk kepada Allah Sang Pencipta. Gajah-gajah itu menolak untuk menghancurkan Ka'bah. Berbagai upaya dilakukan untuk membuat gajah-gajah itu berdiri dan berjalan untuk memasuki Makkah. Namun mereka tetap enggan menuruti perintah Abraha dan pasukannya. Gajah-gajah itu lebih memilih untuk taat kepada Allah dengan segala risikonya. Tapi ketika diarahkan ke Yaman untuk pulang, gajah-gajah itu pun segera berdiri dan segera untuk melangkahkan kaki-kaki mereka. Hingga sia-sialah rencana pasukan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, sejenak kemudian Allah mendatangkan pasukan burung ababil yang membawa batu-batu dari bahan tanah yang terbakar dan melemparkan bebatuan itu kepada pasukan gajah, yang oleh karenanya pasukan gajah itu pun binasa bagaikan daun-daun yang hancur dimakan ulat. Ini kisahnya di dalam kitab tafsir. Para jamaah yang dirahmati Allah, betapa penting pelajaran yang terdapat pada kisah ini. Betapa Allah yang Maha Kuasa untuk melakukan apapun yang dikehendakinya, bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terzalimi, yaitu penduduk Makkah, dengan sikap sabar dan tawakal mereka, dan memberikan adab bagi orang-orang yang zalim, yaitu pasukan gajah, dengan kesombongan mereka. Allah hancurkan kaum yang zalim dengan kemahaperkasaannya, dan Dia lindungi kaum yang terzalimi dengan rahmatnya. Inilah kisah yang pernah terjadi waktu itu, dan kisah ini akan berulang dan berulang dimanapun dan kapanpun, dan bukan tidak mungkin akan berulang di negeri kita tercinta, di mana orang yang zalim akan mendapatkan adab dari Allah, sementara orang yang terzalimi akan mendapatkan perlindungan dari Allah dengan rahmatnya. Dan inilah yang seharusnya kita yakini sebagai orang yang beriman. Cuma apakah semua orang yakin terhadap apa yang difirmankan oleh Allah itu, kemudian yakin betul terhadap cerita-cerita yang dikisahkan oleh para ahli tafsir itu, sehingga mereka sadar untuk tidak bersikap zalim, sementara orang yang terzalimi sadar betul bahwa pada saatnya Allah akan menolong mereka, karena Allah tidak ridho terhadap orang-orang yang zalim, dan doa-doa orang yang terzalimi akan dikabulkan oleh Allah, karena di antara mereka dengan Allah tidak ada hijab lagi, sehingga kemungkinan terkabulnya doa orang yang terzalimi itu akan bisa memberikan takdir Allah untuk orang yang zalim. Mereka akan hancur dengan kehancuran yang sehancur-hancurnya, karena mereka telah berbuat sesuatu yang tidak seharusnya kepada orang-orang yang terzalimi. Dan inilah yang selalu saya katakan, ternyata yang besar pun bisa kalah, dan yang kecil pun bisa menang karena izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jangan pernah kita jumawa, merasa hebat karena kita banyak atau besar. Jangan pernah merasa
kecil ketika kita ini sedikit dan dipandang lemah oleh banyak orang. Dengan izin Allah, yang kecil bisa menang, dan dengan izin Allah, yang besar pun bisa kalah. Sekali lagi, la haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.